Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Farid, peserta BPAK tahun 2022 UMJ Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya mahasiswa baru Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi ilmu hadis. Berbicara tentang ilmu hadis, secara definisi hadis sendiri sebagaimana dikatakan oleh para ulama muhadisin, ulama ahli hadis, mengatakan bahwasanya hadis adalah kuluma usiro anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Hadis adalah segala sesuatu yang diinformasikan, diceritakan, diberitakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik halnya berupa ucapan beliau, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat dari sisi hal ihwal ataupun akhlak pekerti Nabi. Artinya apapun informasi kabar yang berhubungan dengan Nabi itu disebut dengan hadis. Berbeda halnya dengan para ulama usuliyin, ulama usul fikih yang mengatakan hadis adalah uluma sodaro an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ghairul Qur'anil Karim min qaulin aw fi'lin aw taqririn lima yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Qur'anul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi yang berhubungan dengan hukum syar'i atau hukum agama. Dari dua kelompok ulama ini kita bisa melihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan hadis. Muhadisin berpendapat bahwasanya hadis adalah apapun yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan usuliyin mengatakan hanya perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi yang berhubungan dengan hukum agama saja selain Al-Quran. Selain hadis juga dikenal beberapa istilah lain yaitu sunnah, khobar, dan asar. Sementara para ulama ada yang membedakannya, namun kebanyakan para muhadisin berpendapat bahwa as-sunnah, al-khobar, dan al-asar merupakan muradif atau sama di dalam maknanya ataupun sinonim. Perbedaan lain yang mengemuka dari para ulama sementara ini antara lain bahwa hadis itu hanya terbatas sesuatu yang datang dari Nabi saja. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi. Ada juga yang membedakannya dari segi umum dan khusus, yakni setiap hadis adalah khobar dan setiap khobar bisa dikatakan hadis. Kemudian dalam perbedaan lain adalah pendapat bahwa asar ini merupakan segala sesuatu yang datang dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudahnya. Ada juga yang berpendapat bahwa asar ini lebih umum istilahnya daripada hadis, dan khobar dengan alasan asar itu juga mencakup segala berita dan perilaku dari para sahabat, tabi'in, dan selainnya. Keterangan ini bisa kita lihat dalam kitab Taisir Mustalah Hadis karya Syekh Mahmud Tohan, sebuah kitab mustalah hadis yang cukup mudah dipelajari karena disusun secara ringkas dan sistematis. Berikutnya dalam kajian ilmu hadis, dunia Islam di Nusantara dikenal dengan dua sebutan untuk kajian dalam ilmu ini, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah merupakan kajian ilmu hadis yang mempelajari hadis itu sendiri. Maksudnya, kajian ilmu ini lebih fokus mengkaji isi atau matan dari perkataan, perbuatan, atau sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ilmu hadis diroyah menitik beratkan pada kajian sanad matan, rantai periwayatan hadis hingga sampai kepada matan untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis. Berihal ilmu hadis diroyah diakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak, dirasa sangat penting karena darinya kita bisa melacak apakah suatu hadis itu benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW ataupun tidak. Karena bisa saja hadis palsu atau bahkan tidak bersumber sama sekali. Terkait dengan kajian ilmu hadis riwayah ini, kita kenal juga dengan sebutan ilmu mustalah hadis. Dalam dunia pesantren di Indonesia, cukup banyak kitab-kitab yang dipakai dalam kurikulum mata studi mustalah hadis ini. Di antaranya semisal Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmil Mustalah Hadis karya Syekh As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Nadum Baikuniyah karya Syekh Toha bin Muhammad Al-Baikuni, kitab ilmu mustalah hadis karya Syekh Mahmud Yunus atau Taisir Mustalah Hadis karya Syekh Mahmud Tohan. Sedikit review untuk kitab yang saya sebutkan terakhir, Syekh Dr. Mahmud Tohan menyusun kitabnya Taisir Mustalah Hadis dengan beberapa pasal di dalamnya. Bagian pertama menjelaskan tentang
al-khobar. Bagian kedua mengenai sifat-sifat rawi yang terkait dengan jarh wa ta'dil. Ketiga, perihal periwayatan, adab dan cara pendobitannya. Keempat, menjelaskan tentang sanad dan perawi serta hal-hal yang berhubungan dengan itu. Di dalam kajian ilmu hadis di Indonesia, khususnya di dunia pesantren, ilmu hadis riwayat lebih jarang dipelajari daripada ilmu hadis riwayat. Hal ini terlihat dari kitab-kitab yang biasa dikaji dalam pembelajaran pesantren. Kebanyakan dari para santri di pesantren lebih banyak mempelajari hadis dari sisi ilmu hadis riwayat, baik menggunakan referensi kitab dari Al-Kutubul Asliyah maupun dari Al-Kutubul Far'iyah. Al-Kutubul Asliyah, kitab-kitab asal, maksudnya bisa dikatakan adalah kitab-kitab hadis induk atau primer. Artinya kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang memiliki sanad sendiri dari musannifnya, penulis kitab, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh diantaranya semisal Al-Kutubus Sittah, 6 kitab baban hadis yang sangat populer. 6 kitab ini adalah kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, dan Sunan At-Tirmidzi. Sedangkan Al-Kutubul Far'iyah, kitab-kitab cabang, bisa diartikan adalah kitab-kitab hadis sekunder yang memuat hadis-hadis yang sanadnya bersandar kepada kitab hadis primer, atau dalam kata lain kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis tanpa menyebutkan sanad yang tetap. Kitab-kitab hadis yang masuk dalam jenis yang kedua ini yang sering dipelajari dan cukup populer di kalangan pesantren antara lain kitab hadis Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Durratun Nasihin, Jami'us Shaghir, dan lain-lain. Sedikit review tentang kitab ini, Arba'in Nawawi. Ini yang saya pegang adalah kitab Al-Azwadul Mustafawiyah fi Tarjamatil Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh ulama Nusantara. Beliau adalah Kiai Haji Bisri Mustafa, abahnya Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus. Kebetulan saya juga memiliki kitab syarahnya. Yaitu kitab Al-Jawahirul Ulya karya Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdullah Al-Qurdani. Kitab Arba'in An-Nawawi ini merupakan kitab karya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, seorang ulama tersohor asal Damaskus, Irak, yang menjadi salah satu rujukan ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Selebihnya terkait profil beliau, Al-Imam An-Nawawi, insya Allah akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Kembali ke kitab Arba'in An-Nawawi ini, sebagaimana namanya, kitab ini memuat 40 hadis pilihan dari penulisnya, meskipun sebenarnya jumlahnya tidak persis ada 40 karena di dalamnya terdapat 42 hadis. Mengenai hadis Arba'in Nawawi, sesungguhnya ada belasan, bahkan mungkin puluhan kitab yang ditulis oleh para ulama. Banyaknya kitab Arba'in ini mungkin salah satu yang melatar belakanginya adalah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dari banyak jalur riwayat yang berbeda-beda, yang artinya kurang lebih sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis terkait perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama golongan para fuqaha dan ulama. Dalam riwayat lain disebutkan Allah akan membangkitkannya sebagai seorang yang faqih dan alim. Dalam riwayat Abu Darda, maka aku akan menjadi penolong dan saksi baginya pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga melalui pintu mana saja yang kamu kehendaki. Dalam riwayat Ibnu Umar, dia akan dicatat sebagai golongan ulama dan dikumpulkan bersama golongan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Perihal hadis ini, Imam An-Nawawi sendiri juga menyebutkan dalam mukadimah kitabnya bahwa hadis Rasulullah SAW yang menurut Imam Nawawi jadikan landasan tersebut statusnya adalah dhaif ataupun lemah, meskipun dari sisi jalur periwayatannya banyak. Meskipun seperti itu, hadis dhaif tetap bisa dijadikan untuk diamalkan
dalam keutamaan ibadah ataupun fadhilul amal selama tidak sampai parah kedhaifannya. Dibandingkan kitab-kitab hadis arba'in yang lain, kitab hadis arba'in Nawawi ini merupakan yang paling masyhur di antara selainnya. Karena hadis-hadis pilihan yang dimuat dalam hadis ini merupakan hadis-hadis pokok yang merupakan fondasi dasar dalam agama Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ajaran Islam banyak berlandaskan pada hadis-hadis yang termuat dalam kitab hadis arba'in Nawawi ini. Dalam proses penulisannya, beliau Imam An-Nawawi hanya menyantumkan hadis-hadis yang sahih saja, yang sebagian besar hadis-hadis tersebut juga dimuat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dalam kitab hadis arba'in Nawawi ini, penulis sengaja tidak menampilkan sanadnya hadis secara lengkap. Tujuannya tidak lain adalah agar supaya mudah bagi pembacanya untuk memahami, menghafal, dan menyampaikan kembali dengan teman-teman. Kitab Arba'in Nawawi ini dimulai dengan muqaddimah ataupun pengantar dari Musonef Al-Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi yang disebutkan hadis dari awal nomor 1 sampai nomor 42. Beliau menulis kitab ini sengaja tidak menyebutkan judul khusus dalam hadis-hadisnya, hanya dituliskan Al-Hadisul Awal, Al-Hadisus Sani, Al-Hadisus Salis, dan seterusnya. Sehingga kita sebagai mahasiswa ataupun santri mengetahui subsan dalam hadis yang ada di dalam kitab ini belum mampu mengetahui kecuali setelah membacanya terlebih dahulu. Ini berbeda ketika kita menggunakan kitab Arba'in Nawawi yang sudah ditahqiq ataupun menggunakan kitab syarah yang sudah mencantumkan tema pembahasan setiap hadisnya. Selain kitab syarah Arba'in Nawawi yang ada di tangan saya ini, masih ada beberapa syarah kitab Arba'in Nawawi yang lain. Di antaranya syarah Arba'in Nawawiyah karya Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid, di Syarah Arba'in Nawawi karya Syekh Dr. Mustafa Al-Buho dan Dr. Muhyiddin Mustu Al-Anwar Al-Muhammadiyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Hisham Al-Kamil, dan lain sebagainya. Terakhir, terkait kitab Arba'in Nawawi ini, menurut saya sangat recommended untuk dipelajari bagi setiap orang, khususnya untuk para pelajar tingkat pertama atau pemula yang baru dan ingin mengkaji tentang ilmu hadis riwayat. Hadis-hadis dalam kitab ini juga tidak terlalu panjang dan sangat mudah dipelajari serta dihafalkan karena hanya mencantumkan matan hadis dengan sanad yang tidak disebutkan secara lengkap. Dari saya kurang lebihnya demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat untuk mengkaji ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.